Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala tabaraka wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala al ulama min Sin, telah berkata ulama dari Cina, Kong hu lan jia bo tiao ni di se gong se san, lo lan yu jiu bo bai xin, lo lan yu jiu bo ta jing Quran. Wa qala al ulama min India, berkata pula ulama dari India, dunia ki zindagi muhtashar hai, akhirat hi zindagi hamisha hamisha. Allah kudrat wallahi wa insan kucenahi kasabata. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, dan yang sama-sama kita muliakan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Medan Area, yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Masjid Taqwa Bapak Dr. Zainun MA, Bapak-bapak dekan, wakil dekan, Bapak dosen serta seluruh akademika, sivitas akademika Universitas Medan Area, hadirin wal hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Pertama, saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita, diberinya taufik hidayah sehingga mau dan mampu untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam konteks bersyukur ini Allah perintahkan syukur saja, tidak diperintahkan menghitung. Sebab kalau menghitung, Allah nyatakan tidak sanggup kamu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Berapa harga ginjal, berapa harga mata, berapa harga jantung, berapa harga nyawa, dan seterusnya. Kita tidak sanggup menghitungnya. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hanya satu-satunya ibadah yang Allah pasti terima, kata Nabi, salawat. Kullul a'mal fihal maqbul wal mardud. Tiap-tiap amal ada kalanya diterima, ada kalanya pula ditolak. Illa salata alayya, kecuali bersalawat kepadaku. Fa innahal maqbulatun ghairu mardudatin, karena bersalawat itu pasti diterima dan tidak pernah ditolak meskipun niatnya salah.
Dan sekali kita Bapak Ibu bersalawat kepada Rasulullah yang kita peringati Isra Mi'raj ni, yang senang itu Allah, yang happy itu Allah ketika disebut nama Nabi ini. Saya kasih contoh ilustrasi. Jika saya dengan Pak Rektor, Bapak Dekan, Ustaz Fauji beli sate, lalu saya bilang sama Ajo, agi kami sadonyo ko ampe piring sate. Ala dia ga hajo ko 4 piring, lah dia makan. Lah dimakan senang, nyaman. Setelah makan rektor, kita pun pulang. Tapi sebelum pulang saya bicara sama si Ajo, lama bana sate ko ha. Gadang warnanya rancak, jota jangkau pitiambo. Si Ajo pun senang karena satenya dipuji. Terakhir Ajo bilang, Pak Sofyan, jo rektor, ndak usah babayi lai piti wah. Ndak usah babayi lai sate ko ha. Perai. Mengapa itu? Ambolah senang hati. Nabi Muhammad diciptakan Allah, lalu Nabi ini dipuji. Yang senang itu Allah penciptanya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memotivasi, apalagi bulan Sya'ban adalah bulan turunnya surah Al-Ahzab ayat 56 untuk bersalawat dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saya pribadi minta maaf kepada Bapak Rektor dan terima kasih karena diundang di kampus yang berbahagia ini. Sudah 13 tahun saya di Medan, baru kali ini ke kampus Universitas Arya Medan ini. Mudah-mudahan seluruh sivitas akademika kampus sehat-sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan tetap bersemangat untuk membina, mengajak orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai harapan ketua BKM tadi. Saya mulai saja Bapak Ibu, tidak perlu memperkenalkan diri, tapi nanti mungkin bertanya juga. Saya ini Dr. Andes diambil dari IAIN Sunan Kalijogo, Ngayog Yogyakarta. Sementara SH saya ambil di Padang Sidempuan, semasa dinas di sana. MH saya ambil di Medan. Kemudian istri saya ada 4 anaknya, orang Tionghoa, berasal dari Tanjung Pinang, Batam sana. Dan keseharian saya kerja di Pengadilan Tinggi Agama. Nanti kalau ada pembahasan masalah waris malawaris, bisa kita berdiskusi di sini. Karena seluruh rektor, seluruh dekan wajib mengetahui waris malawaris ini. Itu saja perkenalan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya minta maaf saya kepada yang mulia rektor, bukan menggurui para dekan, tapi karena diundang untuk memberikan materi khusus masalah Isra Mi'raj, saya terima. Alhamdulillah. Saya mulai. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia bukan diberinya uang, pangkat, kedudukan dan jabatan. Tapi sayang Allah kepada manusia dititipkannya agama Islam itu ke dalam diri kita. Karena Islam akan menyelamatkan hidup manusia dunia akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertambah sayang lagi kepada kita Bapak Ibu. Allah titipkan hidayah dan taufiknya. Karena dengan taufik hidayah ini orang akan mudah mengamalkan nilai-nilai Islam dan merealisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Tanpa hidayah taufik Allah, berat orang melaksanakan nilai-nilai Islam. Lalu ketiga, Allah bertambah sayang lagi kepada manusia. Allah timpakan berbagai ujian. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah menerangkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah manusia itu, kata Allah, dibiarkan saja mengaku beriman tanpa ada ujian. Tidak. Ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Sesungguhnya orang-orang terdahulu, kata Allah, juga kami beri ujian demi ujian untuk memfilter, untuk mentesting mana yang benar-benar beriman, mana pula yang munafik atau pura-pura beriman. Salah satu hari ini Bapak Ibu kita memperingati Isra Mi'raj adalah bentuk ujian Allah terhadap yakin atau tidak dengan peristiwa ini. Dalam surah Bani Israel yang dibacakan oleh Ananda Ayu Margolang tadi, itu tentang Isra. Sedangkan Mi'raj dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 8, 9, 10, 11 sampai ayat 18 tentang Mi'raj. Tidak percaya dengan peringatan Isra dan Mi'raj, maka dia akan menolak firman Allah surah Bani Israel dan surah An-Najm ini. Apa intisari, esensi dari peringatan Isra Mi'raj? Pertama, Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Allah ingin menunjukkan kemaha perkasaannya. Kalau bahasa Jawa itu ditunjukkan, aku sing dikjaya, aku sing kuasa. Menungso boten wonten napa-napa nggih. Allah ingkang kuasa. Memberangkatkan Nabi sampai Sidratil Muntaha langsung ke Aras. Yang kedua intisarinya adalah Allah ingin memberikan hadiah istimewa, ingin memberikan kunci surga, yakni solat fardu yang 5 waktu itu. Hadirin yang saya muliakan, kalau orang tidak puasa tidak dihukum kafir. Orang tidak berzakat meskipun hartanya sudah melimpah dan mencapai nisab dan haul, tidak berzakat tidak dihukum kafir. Orang tidak haji dan tidak mau umrah tidak dihukum kafir. Orang berzina dikena hukuman hudud tidak dihukum kafir. Orang mabuk-mabukan tidak dihukum kafir, hanya didera saja, dicambuk. Orang berbuat maksiat yang lain tidak dihukum kafir. Tapi tuan-tuan yang mulia, orang yang tidak sholat itu langsung Nabi menghukum kafir. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Rasulullah, dia dihukum kafir yang nyata. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, saya punya 5 jari kita. Ini syahadat, ini salat, ini zakat, ini puasa, kelingking haji. Lalu memegang satu benda, akan terpegang kuat, tidak terjatuh, tidak terombang-ambing. Lalu haji kita tidak sanggup. Haji ndak ada piti lai, manggali ndak beruntung, nan palusi sakit pula. Tidak ada duit, tidak bisa naik haji, lepaslah kelingking ini. Tidak ada harta berzakat, lepas zakat Pak. Kemudian tidak bisa puasa, yang baik pun sampun sepong, boten sakit siang Ramadan, nanging bayar fidyah kemauan, tidak puasa, hanya sholat dan syahadat Pak, megang agama ini. Tapi jika orang itu tidak sholat, maka telunjuk ini kan jatuh. Telunjuk dilepas, jatuhlah air ini. Artinya orang yang tidak puasa, maaf, orang yang tidak sholat, sebetulnya tidak ada lagi harganya dalam agama Islam ini. Begitu penting Bapak Ibu yang saya muliakan. As-salah miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Di dalam kubur Allah perkara tanya iman. Ma rabbuka wa man nabiyuka. Tapi di akhir Allah tanya salat. Fa in saluhat saluhasailu amalu. Kalau salatnya baik, maka baiklah yang lain-lainnya. Inilah Bapak Ibu pentingnya salat, jangan pernah disepelekan lagi. Kakek saya kalau sembahyang Pak Rektor itu biayanya mahal. Kakek orang Cina, di depan pekong mesti ada tua 1 gelas. Itu rukun sembahyang Cina. Makanya tua
tak bisa dibasmi, rukun sembahyang Cina. Meskipun ada jeruk 3 biji, cekai goceng tun, nokai saban, cakai cap goceng tun, 15.000. Belum lagi nanti ada nanas atau pisang barangan. Lalu nanti ada hiu yang besar yang dibakar. Satu orang bakar satu, harganya itu no pak cenggo 250. No kai go pak, no kai go pak ceng. Kalau dia 2, 500.000. Sakai 4 biji itu hiu, itu setiao. Setiao itu 1 juta. Kalau akong, meme, koko, papa, sembahyang semua, itu 8 hiu dibakar. 8 no tiao, 2 juta. Kita jangankan setiao, mi tiao pun payah. Lalu dibawalah setanggi Pak Ibu, menghadap ke pekongnya itu. Sesuai ke waman hai se, sesuai ke waman sengkang wu fu se tao. Ni jeko dong si fo hao ni men dong ma. Masya Allah. Pak Rektor tak ngerti nih. Hadirin yang saya muliakan, intisari solat yang Allah fardukan ini dalam Al-Quran ada 4. Bapak dan Ibu periksa. Nomor 1, kategori khasyiin, orang yang khusyuk, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, masuk surga, surganya Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yang kedua, kelompok manusia yang sholat dalam surah Al-Ma'arij Allah jelaskan daimun, orang yang istiqamah, berjamaah istiqamah, di masjid istiqamah, di awal waktu istiqamah, keikhlasannya istiqamah, ini masuk surga jannatul ma'wa. Nomor 3, hafizun, orang yang terpelihara, masuk surganya jannatul na'im. Minta maaf saya Bapak Ibu, orang yang kelompok keempat ini pasti masuk neraka duluan. Salat tapi masuk neraka. Dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, salat tapi lalai. Menurut kitab Tabligh Nisab karangan Raisul Muhaddisin Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menerangkan pertama lalai waktu. Mohon perhatian kita, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan jawab, stokinai ya Allah. Au bahat karejo di son. Marsumbayang stokinai. Hayya 'ala shalah. Parantos waktu na sembayang, tapi dia bilang sekedap deui ya Allah, sekedap deui. Seueur banyak kegiatan, aktivitas seueur. Jadi salatna ditunda. Engke heula sekedap deui. Orang yang berkata sekedap deui, stokin naik sebentar ya Allah, saya sibuk nak kerja ni, saya tak ada masa nak sembahyang awal waktu, saya tak ada masa. Orang yang begini disiksa dia. Yang kedua disiksa alladzina hum yura'un, ingin dilihat orang, ingin mempraktekkan kehebatan suaranya, tajwidnya, makhrajnya, ingin dipuji orang. Solat yang kayak gini tersiksa. Nomor 3, wayamna'unal ma'un, orang yang solat tapi tidak mau berbagi, tidak mau memberi, artinya pelit dia.
Ini saja intisari Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, ke depan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Allah solat ini dengan ikut sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Yang bisa dilihat dari Nabi ada 3. Khusyuk Nabi tak bisa dilihat Bapak Ibu. Ikhlas Nabi enggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat 3. Ini yang kita bisa contoh. Pertama, solat Nabi di awal waktu. Yang kedua, solat Nabi berjamaah. Yang ketiga, solat Nabi di mana azan dikumandangkan, baik di masjid atau di langgar atau di musola. Ini yang dapat kita contoh. Yang kedua, saya diminta untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai Ramadan. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dihadirkannya bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah sayang kepada kita, dapat kita bersua dengan Ramadan untuk apa? Allah sayang agar kita sempat bertaubat. Allah sayang kepada kita, dihadirkannya bulan suci Ramadan untuk apa? Allah ingin hadiahkan Lailatul Qadar. Allah hadiahkan Ramadan untuk kita untuk apa? Allah ingin jadikan kita insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadirin yang saya muliakan, saya minta maaf. Kemuliaan kita di sini menurut konsepsi Al-Quran ada pada takwa. Rektor yang takwa dimuliakan, dekan yang takwa dimuliakan, keliling servis yang takwa dimuliakan. Saya kasih ilustrasi. Ini ada uang. Go Bantul. Noban, Saban, Go Cengtun. Uang 50.000 ini Bapak Ibu saya remas-remas. Enggak berbentuk lagi. Lalu saya kasih, Bapak Ibu kira-kira mau yang remas begini? Kenapa mau? Karena ada nilai. Uang ini ada nilai. Manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nilai kalau ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mau diraih. Untuk meraih ini harus ada 4 persiapan. Pertama, isti'dadu nafsih. Persiapan mental spiritual. Hati ditata, bersih, tidak ada lagi sifat dendam meskipun beda pilihan presiden kemarin. Tidak ada lagi, bersih. Man faraha bidukhuli Ramadan, barang siapa gembira hatinya. Jadi ibu-ibu, kata orang Jawa, selama di Jawa, remen wonten ini penggalih, manah menika remen, senang kali Ramadan itu datang. Tapi jangan bicara, poso meneh, itu gelo dia, tidak bisa. Terbebas daripada sifat dendam, iri hati. Makanya punggahan yang diadakan itu adalah adat istiadat yang punya nilai plus. Untuk bersalam-salaman, menghilangkan dendam, saling bermaaf-maafan pada acara punggahan itu. Yang kedua, persiapan maliyah, finansial. Untuk apa duit Bapak Ibu persiapan? Agar kita lancar nanti Ramadan bersedekah. Untuk apa duit? Agar Ramadan ini kita senantiasa berbagi. Ramadan datang Bapak Ibu, Masya Allah, agar kita lalu memberi, punya empati terhadap fakir miskin yang tadi program masjid. Kenapa Allah tutup Ramadan itu dengan zakat fitrah? Menyerahkan 2,7 kg beras kepada orang fakir, kepada orang miskin. Dengan gemblengan Ramadan, Allah inginkan kita semua tumbuh sifat untuk saling memberi.
Ini simbolis saja 2,7, tapi pada hakikatnya Allah inginkan, syariat menginginkan agar tumbuh sifat dermawan, kepedulian terhadap orang fakir dan orang miskin. Al-jannatu darul askhia, surga itu kata Nabi untuk orang-orang yang dermawan. As-sakhiyu habibullah, orang yang dermawan itu kekasih Allah walau kana jahilan, meskipun ia orang bodoh. Wal bakhilu aduwullah, bakhil itu adalah musuh Allah walau kana aliman, meskipun dia orang alim tapi bakhil, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ketiga, persiapan fisikal, kesehatan prima, kekuatan yang strong, hebat. Makanya Bapak Ibu, karena malam kita i'tikaf, siang menahan lapar sampai 13 jam. Kalau fisik tak kuat, tak sanggup ini. Baca Al-Quran, majlis ta'lim, silaturahmi dan seterusnya. Maka fisik harus kuat. Maka buka puasa itu kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, idza hamalatil maidah, kalau perut adalah sarangnya penyakit, wal himyatu ra'sud dawa, sedangkan lapar itu adalah obat yang pertama. Idza hamalatil maidah, kalau perut diisi kekenyangan, tamatal faqrah, pikiran akan buntu. Wa khusratil hikmah, kebijakan akan melenceng. Maka kita di pengadilan untuk memutus perkara tak boleh dalam keadaan kekenyangan. Kalaupun banyak yang banding perkara sampai ke Mahkamah Agung Kasasi, tidak boleh dalam keadaan kekenyangan dalam memutus perkara atau mengunsai putusan. Karena wa khusratil hikmah, kebijakan akan melenceng. Apalagi makannya haram, jauh sekali. Wa qu'adati 'anil ibadah, orang yang kekenyangan pasti akan malas beribadah. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, nafsiyah, amaliyah, kemudian maliyah, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial di antara kita. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki Ramadan, maka banyak orang yang berziarah. Sebetulnya Bapak Ibu, berziarah ini sunnah Nabi, boleh dilakukan. Kebanyakan praktek kita di Medan menziarahi orang yang sudah meninggal dunia. Jarang orang menziarahi orang yang masih hidup, yang kita punya kesalahan. Ke situ dulu minta maaf, minta ACC, minta ampun agar ibadah kita terima. Ke kubur boleh, tapi yang lebih bagus itu adalah kepada orang alim, tuan-tuan guru, orang-orang yang masih hidup, ayah dan mama kita, sebagainya. Saya rasa ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, memotivasi. Kesimpulan pertama, bahwa peringatan Isra Mi'raj, kesimpulannya adalah Allah ingin tunjukkan kehebatannya, dan Allah menunjukkan bahwa solat itu sangat penting. Solat menentukan nasib kita di alam barzah dan alam akhirat. Yang kedua, solat ini kalau bisa dan pasti boleh, tidak bisa ditunda-tunda, wajib kita lakukan setiap hari tanpa pernah absen. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa intinya adalah untuk menggembleng kita menjadi insan yang bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, program-program yang telah dicanangkan oleh BKM Masjid, mari kita dukung, mari kita ramaikan. Kenapa? Karena orang India bilang-bilang, dunia ke zindagi muhtashar hai. Dunia ini kehidupan sebentar. Akhirat hai zindagi hamisha. Akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Allah kudrat wallahi, Allah punya kekuasaan mutlak. Wa insan kucenahi kasabata. होशियार हम रहते ही जर भी चुप रहते ही अटपाट की तेरी की जाना जंदगे जा रहते ही. Itu nyanyian Pak Rektor. होशियार हम रहते हैं जर भी चुप रहते हैं अटपाट की तेरे के जाना
jendege jaritihe. Kalau di rumah saya ingin itu, istri akan balas. Istri balas sampai ngendong anaknya. Yang terakhir filsafat orang Cina tadi. Kebetulan istri saya orang Cina. Kong hulan ciapu tiao niti sekung susah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan menakutkan. Lolangi coba paisin, rumah itu disebut kuburan, indah dong halak maru sembayang di son. Tak aya baca Quran, sadayana tak aya. Nomor 2, kok lolangi coba taking Quran, di rumah itu tidak ada baca Quran, maka rumah itu kuburan. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini menumbuhkan sifat empati, kemudian motivasi kita untuk senantiasa beramal ibadah insya Allah. Jalan-jalan ke Teluk Nibung singgah sebentar ke tepi pantai. Niat haji kaji mau disambung, apa boleh buat kontrak pun dah sampai. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, insya Allah bersua kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana, cucuk wah. Kalau ada kata-kata Sofyan Sauri yang salah, jangan disebarkan ke mana-mana. Mohon maaf punten Pak Rektor. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan ma'unah kepada kita semua, serta keridhaan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.